Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Susilawati dari TI 22D. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pendahuluan dari penelitian yang kami lakukan yang berjudul Optimasi Kebutuhan Mesin menggunakan routing sheet dan multi product process chart atau MPPC dengan studi kasus di PT XYZ. Mari kita mulai dengan latar belakang penelitian. Tata letak fasilitas produksi merupakan fondasi utama dalam dunia industri. Tata letak yang optimal tidak hanya mendukung kelancaran produksi, tetapi juga mempengaruhi efisiensi aliran material, penempatan mesin, hingga produktivitas pekerja. Namun, kondisi lantai produksi di PT XYZ saat ini menunjukkan beberapa masalah. Yang pertama, pola aliran bahan tidak teratur hingga menyebabkan terjadinya backstretching atau perpindahan bahan yang tidak efisiensi. Yang kedua, jarak perpindahan material yang lebih jauh dari seharusnya yang memperpanjang waktu produksi. Yang ketiga, penempatan mesin dan peralatan yang belum sesuai dengan kebutuhan proses hingga menghambat kelancaran produksi. Hal-hal ini menimbulkan masalah serius seperti meningkatnya waktu perpindahan bahan, kurang efisiensi proses, dan potensi biaya operasional yang lebih tinggi. Berdasarkan latar belakang ini, kami merumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana merancang tata letak fasilitas lantai produksi yang memiliki jarak perpindahan material lebih kecil dibandingkan tata letak saat ini. Yang kedua, berapa pengurangan total jarak perpindahan material antar mesin yang dapat dicapai dengan tata letak baru. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis tata letak fasilitas dan lantai produksi PT XYZ saat ini. Yang kedua, merancang tata letak fasilitas produksi yang lebih optimal dengan meminimalkan jarak perpindahan material. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan alat bantu seperti peta proses produksi, routing sheet, dan multi product process chart atau MPPC untuk menganalisis dan memvisualisasikan tata letak serta alur proses produksi secara rinci. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat membantu PT XYZ dalam mengoptimalkan tata letak fasilitasnya, meningkatkan efisien produksi, dan mengurangi biaya operasional. Demikian paparan pendahuluan dari saya. Selanjutnya, rekan pembicara berikutnya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadika. Saya dari kelas TI 22D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi video di bagian kedua atau pada bagian landasan teori. Di sini saya akan mengulas ulang dari materi atau metode yang kelompok kita ambil itu menggunakan routing sheet dan MPPC. Nah, kemudian berikutnya di sini ada dari PPO dulu ya. Yang pertama dari PPO atau peta proses operasi, kemudian ada dari routing sheet sendiri yang kita gunakan untuk metode permasalahan ini, penyelesaian dengan metode ini, dan juga ada MPPC atau yang diperjelas dengan multi product process chart. Nah, dari ketiga ini itu adalah analisis yang digunakan dalam manajemen operasi untuk memahami dan meningkatkan proses produksi. Nah, dari ketiga alat ini memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda nih. Nah, tapi dari berbeda-beda ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang aliran proses produksi. Nah, di mana dari peta proses operasi sendiri atau dari OPC, operasi proses chart, yang pertama dari fungsinya sendiri itu menampilkan urutan operasi, inspeksi, kemudian ada dari penyimpanan dan transportasi,
dalam suatu proses produksi. Kemudian berikutnya dari fungsinya itu ada mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non value added bahasa ya, dan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Nah, kemudian adapun dari manfaatnya untuk OPC ini itu meningkatkan efisiensi proses produksi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau aktivitas yang dirasa tidak perlu begitu. Maksudnya kemudian di sini ada mengurangi waktu siklus produksi, dan kemudian yang terakhir tentunya memudahkan dalam merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada dari routing sheet. Fungsinya itu yang pertama dari routing sheet sendiri menentukan urutan operasi dan mesin yang digunakan dalam proses produksi, kemudian menunjukkan jalur yang dilalui oleh produk selama proses produksi. Kemudian dan yang terakhir ini membantu dalam merencanakan dan mengendalikan aliran material. Nah, kemudian adapun manfaatnya dari routing sheet sendiri, yang pertama itu meningkatkan efisiensi tentunya. Kemudian mengurangi waktu tunggu dalam antrian. Jadi tidak ada waktu tunggu gitu. Jadi waktu yang nunggu ini bisa dimaksimalkan supaya untuk outputnya itu bisa lebih maksimal. Nah, kemudian yang terakhir itu memudahkan dalam melacak dan mengendalikan proses produksi. Nah, itu tadi beberapa fungsi dan manfaat dari routing sheet. Kemudian di sini dari yang terakhir ada dari MPPC atau multi product process chart. Nah, kemudian dari fungsinya yang pertama dari MPPC ini menampilkan urutan operasi, inspeksi, penyimpanan, dan transportasi untuk berbagai produk yang diproduksi. Nah, kemudian berikutnya mengidentifikasi aktivitas yang sama untuk berbagai produknya. Nah, untuk yang terakhir dari MPPC sendiri itu membantu dalam menganalisis dan mengidentifikasi potensi pemborosan yang terjadi pada berbagai produk. Nah, kemudian di sini untuk yang dari manfaatnya sendiri untuk MPPC itu meningkatkan efisiensi proses, tentunya masih kurang lebih sama ya, karena tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dari ketiga ini, meningkatkan efisiensi proses, aktivitas yang dapat disederhanakan atau digabungkan. Kemudian berikutnya mengurangi waktu siklus produksi untuk berbagai jenis produk. Dan yang terakhir itu meningkatkan fleksibilitas proses produksi dengan memungkinkan produksi berbagai produk dengan lebih efisien. Nah, kemudian adapun dari ketiga yang tadi dapat disimpulkan, ketiga analisis ini memberikan informasi yang berharga dan penting untuk memahami dan meningkatkan proses produksi. Dengan menggunakan alat-alat ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas produk. Saya adalah Zahra Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Metode yang digunakan bertujuan untuk menganalisis tata letak fasilitas produksi di PT EKZ dan merancang tata letak baru yang lebih efisien. Penelitian ini diawali dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Langkah ini dilakukan untuk memahami dasar teori yang relevan, seperti Operation Process Chart, Routing Sheet, dan Multi-Product Process Chart. Objek penelitian yang dipilih yaitu tata letak fasilitas produksi di PT EKZ. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi dengan melakukan pengamatan terhadap mesin-mesin yang digunakan, alur produksi, serta luas area lantai produksi. Data dikumpulkan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan pengumpulan data perusahaan. Wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai proses produksi, kebutuhan mesin, serta tantangan yang dihadapi pada saat proses produksi. Data perusahaan yang digunakan mencakup peta proses operasi, output mesin per siklus, presentasi produk cacat atau scrap, dan kapasitas produksi. Pengolahan data dilakukan menggunakan routing sheet dan MPPC. Routing sheet membantu menghitung kebutuhan mesin berdasarkan langkah-langkah proses
produksi secara rinci dengan mempertimbangkan efisiensi mesin, ketersediaan mesin, dan persentase scrap. Kebutuhan mesin teoritis dapat dihitung secara akurat. Sedangkan MPPC digunakan untuk memvisualisasikan alur produksi secara keseluruhan dengan fokus pada keterkaitan antar mesin dan aliran material. Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh untuk merancang tata letak fasilitas baru yang mengurangi jarak perpindahan material dan meningkatkan efisiensi produksi. Penelitian ini penting karena tata letak yang lebih baik dapat mengurangi waktu pemindahan raw material, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Baik, selanjutnya rekan pembicara berikutnya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Adining Tias. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai analisis tata letak fasilitas di PT XYZ. Tata letak fasilitas saat ini menunjukkan beberapa masalah seperti aliran bahan yang tidak teratur, backtracking, dan penempatan mesin yang tidak efisien, yang berdampak pada waktu pemindahan bahan dan efisiensi produksi. Penelitian menggunakan peta proses operasi untuk menggambarkan langkah-langkah proses secara kronologis, memudahkan identifikasi komponen dan alur produksi. Hasil routing sheet menunjukkan informasi penting seperti kebutuhan mesin untuk proses shot blast yang memerlukan satu mesin untuk memproduksi 3.000 piece per hari dengan efisiensi 95% dan reliabilitas 80%. Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran jelas tentang efisiensi mesin dan aliran material, tetapi perlu perbaikan strategis untuk optimalisasi lebih lanjut. Selanjutnya akan dibahas tentang multi-product process chart dan visualisasi tata letak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Muslininggolan. Saya dari kelas TI 22D. Di sini saya merupakan pembicara kelima. Saya akan menjelaskan di bagian MPPC. MPPC merupakan singkatan dari Multi Product Process Chart, yang dimana MPPC berfungsi sebagai peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk dengan banyak jenis atau produk dengan banyak part. Di dalam struktur MPPC ini kita mengklasifikasikan beberapa peralatan, yaitu yang pertama itu ada receiving, yang kedua shot blast, yang ketiga ada conveyor, yang keempat ada robotic, yang kelima ada hose crane, yang keenam ada forklift, dan terakhir di kondisi stop. Setelah melalui proses fabrikasi dan inspeksi, kita mendapatkan nilai teoritis. Yang pertama di receiving itu mendapatkan nilai angka 0, yang kedua di shot blast itu di angka 2,8, yang berikut conveyor 5,7, yang berikut robotic 1,5, lalu ada hose crane 0,3, dan terakhir ada forklift di angka 1. Lalu di aktualisasi kita mendapatkan angka, yang pertama di receiving itu angka 0, yang kedua itu shot blast angka 3, yang berikut conveyor di angka 6, yang berikut di robotic itu mendapatkan nilai 0, yang berikut di hose crane mendapatkan nilai angka 1, dan terakhir di forklift mendapatkan nilai angka 2. Lalu yang berikut di visualisasi analisis lantai produksi, ya, yang berikut yaitu kapasitas produk dalam satu hari dapat menghasilkan produk sebanyak 500 kg, sehingga dalam satu hari dapat menghasilkan produk sebanyak 12.000 kg. PT XYZ ini memiliki luas 14 hektar dengan satu bangunan kantor utama yang terdiri dari 2 lantai dan bangunan penunjang produksi dan fasilitas bagi karyawan yang bekerja di sana. Jadi demikianlah presentasi dari saya di struktur MPPC dan visualisasi analisis lantai produksi. Terima kasih. Kesimpulan dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa proses analisis ini melibatkan beberapa jenis mesin seperti mesin shot blast, magna flux,
konveyor, serta crane overhead. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif seperti wawancara serta analisis data perusahaan ini. Hasil penelitian ini juga menghasilkan routing sheet untuk kebutuhan mesin setiap proses produksinya. Dan untuk MPPC-nya, untuk memvisualisasikan alur proses produksi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan mesin secara aktual pada setiap proses telah memenuhi spesifikasi produksi. Dengan total satu mesin itu, setiap proses produksi 1 jam itu mendapatkan kurang lebih 30 pieces. Untuk penelitian selanjutnya, kita diharapkan untuk memvisualisasikan mesin-mesin yang sudah ada tertera pada routing sheet dan multi produk proses chart atau MPPC-nya berupa penempatannya sesuai dengan kaidah perencanaan tata letak fasilitas. Terima kasih.